dengan saya Muhammad Ikhwan Nurdin. Nah baik, saya ingin bercerita sedikit kepada teman-teman. Iya, beberapa hari yang lalu saya itu menerima vaksin yang ketiga, vaksin Moderna, di mana vaksin itu dikhususkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit. Saya salah satunya yang menerima vaksin Moderna itu. Walaupun saya bukan merupakan tenaga medis, tapi saya bekerja di rumah sakit, jadi mungkin dianggap termasuk rentan juga terkena atau terpapar dari COVID-19 itu sendiri. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saat saya divaksin Moderna itu. Beda dengan vaksin pertama dan vaksin kedua. Vaksin pertama itu saya menggunakan vaksin Sinovac. Waktu itu saya menerima SMS dari Peduli Lindungi untuk melakukan vaksin. Waktu itu saya vaksin di klinik Telkomedika di Jalan Ratulangi. Vaksin pertama dan vaksin kedua saya lakukan di sana. Waktu itu saya rasakan tidak begitu ada dampaknya, maksudnya untuk saya biasa saja, seperti disuntik biasa saja, tidak sakit, tidak cuman ngilu saya sedikit. Nah, beda dengan vaksin yang ketiga ini. Mengapa saya katakan berbeda? Vaksin ketiga ini yang saya rasakan itu lain dengan vaksin pertama dan kedua. Vaksin ketiga ini pertama, awalnya hari pertama disuntik itu memang saya ada firasat memang. Jadi saya kan orangnya kidal, jadi saya bilang jangan suntik saya sebelah kiri, suntik saya sebelah kanan. Jadi saya masuk di ruang suntik, di ruang vaksin, saya bilang tangan sebelah sini saja. Oke, kebetulan teman saya yang suntik waktu itu, jadi saya suruh. Setelah disuntik tidak ada reaksi apa-apa. Oke. Nah, pulang ke rumah, mulai di situ ada reaksi sedikit, selang beberapa jam. Saya merasakan agak kram-kram tangan, agak ngilu-ngilu, terutama di area suntikan di sini. Kram, lama-lama puncaknya itu di malam hari. Di waktu malam hari itu badan terasa meriang, badan terasa hangat begitu. Kemudian saya tetap tidur, saya tetap bisa paksakan untuk tidur. Nah, waktu subuh hari di situ terasa badan saya panas dingin. Saya tanya istri saya, bilang, ini AC-nya tinggi, maksudnya derajatnya, dan tidak normal gini, tapi kenapa saya rasa dingin sekali saya punya badan. Nah, saya ambil selimut tebal, saya bungkus badanku. Oke, saya bungkus. Kenapa menggigil kayak ini? Mungkin efeknya ini vaksin. Jadi setelah itu besok paginya subuhnya itu saya masih sempat kan pergi sholat subuh ke masjid. Waktu itu saya paksakan, jadi saya bilang jangan mau diikuti ini sakitnya ini. Jadi saya pergi, saya wudhu, ambil wudhu, itu dingin sekali, saya rasa kakiku wudhu. Nah, waktu itu saya keluar, dingin sekali hawa subuh. Nah, jadi saya pergi masjid, sholat. Waktu rakaat pertama agak-agak kayak melayang-layang, saya punya pikiran gitu, maksudnya kayak pusing-pusing gitu. Nah, waktu itu saya cepat pulang. Nah, sampai di rumah saya tanya istri saya, bilang, kenapa kayak nggak enak perasaanku ini? Baru tanganku ini sakit sekali. Jadi kayak habis ditonjok. Ya kayak habis dipukul saya punya tangan ini. Jadi biar itu kan pintu rumahku harus dicungkil itu anunya, jadi sakit sekali saya punya tangan mau buka itu pintu. Nah, setelah itu
Saya tanya istriku tuh, bilang, ih bagaimana ini, udah enak sekali saya rasa, hangat badanku, meriang kak, kayak muka sakit. Ya, nah bilang istriku, minum kiano paracetamol saja. Jadi saya ini ada kebetulan ada tempat obatku, saya buka di situ, saya cari masih ada 4 biji paracetamol di situ. Jadi saya minum 1 biji, sudah saya minum agak-agak mendingan nih saya rasa. Nah setelah itu saya lanjut lagi tidur sedikit. Nah itu kan kebiasaannya kalau pagi, setiap pagi kan pasti olahraga kak itu sama istri di Almarkas. Tapi barunya tuh pagi, tidak bisa kak. Saya bilang di rumah bisa aja deh istirahat. Jadi setelah itu sampai 1 hari itu ngilu sekali saya punya tangan, ngilu Demam banget, juga. demam badanku. Jadi minum kak itu obat 3 kali 1 terus itu paracetamol. Nah besoknya, Istirahat yang cukup sama makan makanan sehat. nah oh iya, waktu itu ini agak cepat juga pulih itu saya punya karena apa, istriku kan disediakan juga makanan-makanan sehat kayak sayur tuh, ikan, buah-buahan juga. Jadi waktu itu apa, sempat keluar juga dia beli sayur sama ikan sama buah dia. Itu kemarin sehat makin. Oh ya hari besoknya itu di oh yang Sehat. hari Enakan mi dirasa. iya, hari pertamanya itu kan tanggal berapa itu, 14, 15, 13. Tanggal 13 saya divaksin. Tanggal 14 di situ dampaknya paling sakit sekali saya rasa di situ, hangat sekali dan meriang. Tanggal 15 di situ agak mendingan nih. Nah, 15 agak mendingan di situ, tapi masih agak-agak menggigil ya sedikit baru, terutama di bagian tangan nih. Jadi saya sarankan juga teman-teman kalau mau nanti vaksin, siapa tahu nanti terima vaksin ketiga, jangan sampai suntik tangan yang aktif. Jadi misalkan teman-teman orangnya kanan, mending suntik kiri. Kalau teman-teman orangnya kidal kayak saya, mending suntik kanan. Kenapa? Lihat, kalau misalkan kita divaksin, misalnya sebelah kanan orang kanan, tidak bisa ini dikasih gerak ini tangan, berat. Nah begitu tadi pengalaman saya menerima vaksin. Menurut saya itu tadi kesimpulannya, vaksin pertama, vaksin kedua itu vaksin Sinovac, itu saya rasa efeknya tidak begitu terasa terhadap tubuh saya. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang beda-beda kondisinya. Namun ini vaksin ketiga ini saya rasa memang beda dari vaksin 1-2 ini. Nah itu juga saya tanyakan juga kan ke teman saya yang dokter juga kemarin, enggak apa-apa dok, ini saya kan vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua Sinovac, kemudian vaksin ketiga ini mereknya apa dok? Moderna. Ini tidak apa-apa kalau digabung ini dok, ini vaksin yang 1-2 Sinovac, kemudian vaksin 3 Moderna. Katanya ini tidak apa-apa karena dari segi saya juga bukan orang medis ya, saya cuma menjelaskan apa yang saya dengar. Jadi vaksin Sinovac dan vaksin perbedaannya ini, Sinovac ini dia dibuat dari virus yang dinonaktifkan atau dilemahkan, yang kemudian disuntikkan ke tubuh. Sehingga setelah disuntik itu katanya tubuh akan mengenali itu virus, kemudian tubuh membentuk imun atau antibodi untuk melawan antivirus atau virus yang akan masuk. Nah ini vaksin Moderna ini dibuat bukan dari virus yang dinonaktifkan, tetapi dari mRNA virus itu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.